Oke. Oke, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di TFH edisi hari Rabu 17 Februari 2021. Masih bersama founder kita, KFI, Tio Prasetyo. Halo Mas. Halo Mas Budi. Ya, gimana Mas kabarnya? Malam udah refill? Udah, alhamdulillah. Apa Mas, ada pengumuman sebelum kita mulai mengenalkan Iya, narasumber? ya. Sebelum mengenalkan narasumber, ini ada sedikit mendadak nih. Sebetulnya dari direncanakan untuk Sabtu TFH Sabtu besok. Cuman Sabtu besok ternyata eh, si Lina akhirnya jadi berencana mau ada. Jadi anak buahku di kantor namanya Aji, dia kawinan Cianjur hari Yes. Sabtu. Selamat Mas. Tadinya sih kita kepikiran sih nggak datang, cuman ucapin selamat aja. Cuman tiba-tiba tadi Lina bilang jalan yuk rame-rame gitu, maksudnya ngajak keluarga. Jadinya mohon maaf untuk Sabtu besok, kayaknya karena jaraknya jauh, aku kemungkinan besar nggak PP, mungkin nginep di puncak paling. Baru baliknya hari Minggu, jadi kayaknya nggak bisa TFH untuk Sabtu. Jadi untuk Sabtu ini mohon maaf akan dibatalkan dulu TFH-nya. Kita lanjut lagi Selasa dan Rabu depan, insya Allah. Oke, siap. Siap Mas. Baru tadi soalnya. Iya, mendadak ya Mbak Lina. Mendadak. Ya. Jadi aku mesti nge-rearrange jadwal TFH-nya. Oke. Malam ini narasumber kita Mbak Ana Mei. Mbak Ana Mei masuk dalam grup di Metabolic Conditioning juga. Mbak Ana udah datang, Mas? Sudah Mas. Oh ya, oke. Halo malam Mbak Ana. Halo. Kok Kedengaran nggak suara kelihatan? ya? Kedengaran, boleh agak kencengan Tapi- dikit nggak apa-apa. Ya. Tapi nggak ada orangnya. Ada, Mana? Kok nggak keluar dia? ada Mas. Geser dong Mas. Oh, Pasti. aku ada gaya. Bentar. Oke. Ya. Nah, malam ini kita mau kepoin Mbak Ana nih. Mau nanya pengalaman Mbak Ana dari awal kenal KF bagaimana, alasannya mungkin apa kalau ada, terus kendalanya apa, perbaikannya apa yang dirasakan, terus respon lingkungan, respon sejawat, atau ada pengalaman-pengalaman lain yang kira-kira bisa diceritakan yang bisa menginspirasi para warrior lain. Monggo Mbak Ana. Silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Mas Tio, Mas Budi, Malam, Mbak. Malam, Mbak. serta para warrior semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bercerita bagaimana saya bisa ikut KF, ketofastosis. Saya kenal KF itu dari Dr. Daryati. Tanggal 28 Oktober tahun 2020 kemarin, Dr. Daryati mengajak, mau nggak sehat tanpa obat? Melepaskan semua obat. Mau? Ayo kita masuk grup Metabolic Conditioning. Jadi, oke, masuk. Beberapa orang kami masuk. Oh, banyak yang undang ya? Banyak ya yang diajak sama Mbak Daryati ya? Jadi dari Bogor. Jadi setelah masuk di dalam, saya agak bingung ya. Kan dari pagi tuh gencar ya pesan-pesan. Kemudian saya lihat semua orang udah saling mengenal. Saya juga sudah lama meninggalkan biokimia ya, hampir lama sekali. Tapi Dokter Daryati selalu mengingatkan, ini bukan diet loh, ini lifestyle, harus seumur hidup seterusnya. Nah, jadi saya baca-baca, nggak ngerti mau mulai dari mana, tapi mau bertanya juga malu ya, karena kelihatan sekali nanti nggak ngerti apa-apa. Jadi saya baca, tapi kadang-kadang saya pernah juga tercetus, ini saya harus mulai dari mana? Nah, kemudian Mbak Aim memberikan pesan-pesan yang dari awal berdirinya grup dari sebelum saya masuk. Saya baca. Lumayan agak sedikit menambah ya lebih ngerti gitu, tapi tetap masih bingung.
kemudian saya tahu dari grup FB, kemudian saya tahu dari grup Telegram. Itu saya baca loh dari tahun 2016 mulai berdiri ya. Saya baca Wih, gitu untuk sehari-hari. Saya baca dari 2016. Kemudian kalau akhirnya, baca lebih jauh lagi, Mbak, baca lebih jauh lagi, benar-benar awal 2016 postingannya bahasa Inggris semua. saya Itu kan baca orang bule itu semua isinya. dari bulan Mei 2016 itu saya baca pelan-pelan. Menarik ya, banyak orang-orang perbaikan. Jadi saya tertarik. Tapi saya pikir saya harus mengerti dulu. Kalau saya nggak ngerti, saya baca healing krisis kok saya jadi ngeri gitu kalau saya mengalami. Jadi saya baca, tapi nggak bisa mengikuti karena berapa yang saya baca, sedangkan ketinggalan lah ceritanya. Kok saya nanti makin lama nih ketinggalan waktu, nggak ngerti. Kemudian saya menjumpai di salah satu itu ada Mas Tio mengatakan learning by doing aja. Jalani 2 minggu, kalau cocok teruskan, tidak cocok tinggalkan. Oh iya bagus juga ya, daripada saya belajar nggak terkejar untuk ngerti semuanya. Jadi saya putuskan tanggal 9 November saya periksa laboratorium, tanggal 10 saya mulai fasting ya. Jadi saya mulai fasting, kemudian tanggal 10 saya mulai. Nah, sekarang saya cerita tentang riwayat saya diet. Saya itu kenapa saya pernah beberapa kali mengikuti diet. Alasan saya sebelumnya karena kesehatan saya. Sejak 10 tahun saya sudah mengidap hipertensi. Saya mengkonsumsi obat hipertensi. Jadi beberapa diet pernah saya jalani. Kemudian penyakit-penyakit yang saya rasakan itu, saya juga punya nyeri dada kiri. Saya sering merasa nyeri menjalar ke kiri, ke belakang. Itu saya sudah periksa beberapa kali ke dokter jantung, dikatakan bahwa saya sehat setelah dilakukan pemeriksaan. Tapi saya sebenarnya kurang puas, saya merasa seperti ada jangan-jangan sesuatu penyakit sebenarnya jantung. Karena kalau riwayat ayah saya sehat, sedang olahraga, sudden death. Jadi saya pikir mungkin saya ini sebenarnya ada penyakit ya, cuman tidak bisa diketahui karena mungkin tidak bisa diketahui. Kemudian saya juga mempunyai penyakit pengapuran tulang belakang dari cervical sampai ke bawah hampir bergantian nyeri lengan kiri. Kalau udah nyeri sekali tuh dengan analgetik yang kuat sekalipun saya sangat nyeri. Kemudian saya juga asam urat sudah mulai tinggi. Kemudian saya akhir-akhir ini saya mulai merasa mual dan kalau makan pedas dan tidak tahan kopi. Jadi saya ikut beberapa macam diet, nanti saya ceritakan, itu karena saya mempunyai penyakit. Lebih bukan karena berat badan dulu gitu ya. Jadi itulah kira-kira kalau nanti kenapa saya ikut ketofastosis. Kemudian karena saya punya penyakit-penyakit itu dan mengkonsumsi obat, saya pernah diet dengan gizi seimbang saya mengatur antara 1.200 sampai 1.400 kalori per hari. Saya jalani proporsional karbohidrat, lemak, protein, kemudian serat dan sebagainya itu. Tapi setelah jalani berapa lama, akhirnya stop ya. Kemudian diet yang kemudian saya jalani yaitu diet kenyang gitu ya. Saya sebenarnya kan tidak suka sayuran hijau. Tapi saya suka dengan diet kenyang, saya merasa saya bisa makan sayur banyak karena semuanya dibentuk jus. Jadi saya biasa pergi kerja dulu membawa 3 gelas besar jus. Begitu sampai di puskesmas saya minum 1 gelas. Jam 10.11 saya minum lagi 1 gelas, begitu saya mau pulang saya minum lagi 1 gelas. Itu terjadi selama itu seperti itu. Tapi akhirnya stop dan terakhir saya
diet eating clean. Disitulah saya mulai mengenal real food dan segala macam. Saya ikuti dengan sesuai yang di petunjuk-petunjuknya. Jadi di sana juga saya belajar mengenal NF ya. Tapi kalau di sana kita lebih menekankan ke penyedap, pengawet, pewarna, gula. Jadi di sana saya mulai mengenal yang 50 ya kalau nggak salah nama lain glukosa. Di situ saya biasa karena sendiri mungkin diet di rumah jadi tidak konsisten, sekitar 2 tahun kemarin saya berhenti ya. Sudah diet saya hanya 3 macam itu. Kemudian akhirnya saya putuskan untuk KF. Perubahan yang saya lakukan, saya dapatkan setelah saya KF. Oh iya, dalam saya melakukan ketofastosis, saya tidak merasa berat untuk hal sarapan. Sarapan saya tidak merasa berat. Nasi saya tidak merasa berat. Mie juga saya tidak merasa berat. Tapi saya sangat merasa berat itu untuk gula. Karena saya itu craving itu betul-betul saya berat sekali. Jadi apalagi akhir-akhir ini saya itu suka sekali dengan susu kental manis. Saya merasa kenyang dengan 5-6 kali saya minum susu kental manis. Singkat cerita, saya bisa menjalankan KF, hambatannya hanya di craving gula. Kalau untuk makanan lain-lain, tidak. Nah, kemudian 1 minggu pertama, saya takjub dengan hilang nyeri-nyeri di badan. Jadi tangan saya enak, saya bisa bergerak dengan enak ya. Biasanya saya dulu lutut sakit, lengan, tukai, belakang, semua sakit berganti-ganti. Alhamdulillah sekarang rasanya enak ya. Kemudian saya juga sangat senang dengan makanan. Di dalam diet, bukan diet, ketofastosis ini, makanan itu kayak seperti kemaruk ya di minggu pertama, kedua itu makanan, yang selama ini saya telur maksimal seminggu cuma 2, sekarang saya katanya bebas kan. Kemudian saya makan ikan, santan, buah bebas ya. Udah. Tapi mulai minggu ketiga saya mulai merasakan mual, pusing. Boleh dibilang antara 7 hari sampai 10 hari saya hanya berbaring. Baring, nggak bisa makan, nggak ada selera makan. Nah, tapi saya pelajari ternyata orang-orang semua yang mengeluh mual dianjurkan untuk mengkonsumsi ACV. Saya merasa kenapa saya harus makan asam lagi, ngeri saya kan. Tapi pas hari ke-8 apa 9, 10 gitu saya udah nggak kuat. Saya coba minum 1 gelas dengan 1 sendok ACV. Alhamdulillah ternyata hilang langsung mualnya. Besoknya saya sudah makan lagi seperti biasa. Jadi boleh dibilang nggak ada hambatan. Saya hanya bisa minum VCO, tapi saya tidak minum kaldu. Saya tidak bisa karena saya tidak biasa minum kaldu. Itu ya. Jadi itu kira-kira hambatan dalam melakukan KF. Selain itu kalau bepergian mungkin agak susah karena ternyata tidak ada yang bisa kita beli ya. Kue atau apa semua nggak ada. Walaupun saya sebenarnya tidak berat, tapi saya ingin beli minuman manis pun nggak bisa kan. Minuman botol nggak ada yang bisa. Minuman Pocari juga yang itu udah 9 gram ya gula ya. Jadi saya selalu bawa bekal. Nah jadi alasan hambatannya kira-kira itu. Perubahan setelah KF ya. Selain tiba-tiba hilang keluhan, kemudian setelah sampai 3 bulan ini, udah 3 bulan ya, nyeri dada perlahan-lahan hilang. Sekarang boleh dibilang tidak pernah ada lagi saya merasakan nyeri dada. Kemudian rambut yang saya juga suka,
Dulu rambut saya rontok banyak sekali. Saya merasa itu sesuai umur ya, usia saya sekarang. Tapi sekarang walaupun masih rontok, tapi jauh berkurang. Kemudian katanya dulu saya suka ngorok, walaupun saya nggak pernah tahu. Katanya saya sekarang jarang ngorok. Alhamdulillah tekanan darah saya yang saya juga tekanan darah saya sudah normal tanpa obat setelah 3 bulan ini. Kemudian yang perubahan yang saya rasakan lagi, saya tidak merasa capek. Kalau dulu saya siang harus tidur, saya harus paling nggak istirahat. Sekarang saya ada aja yang saya oprek-oprek, saya kerjakan segala macam ya. Saya tidak merasa capek, tapi malam saya cepat ngantuk. Jadi itu sama ya seperti orang-orang saya lihat, oh begitu juga. Itu pun saya rasakan malam cepat ngantuk. Kemudian kalau saya terbangun, saya cepat terlelap lagi. Kemudian alhamdulillah saya sekarang kembali bisa di bulan ketiga inilah minggu-minggu 2,5 bulan saya coba kopi. Alhamdulillah saya sekarang bisa lagi kopi dan pedas saya sudah bisa ya. Itu yang saya rasakan perubahan setelah KF. Kemudian keluarga ya, saya sejak 1 Juni tahun kemarin saya ini kan menjalani masa MPP. Jadi saya lebih banyak di rumah. Saya jarang ketemu, apalagi COVID. Saya tidak beraktivitas di rumah. Saya lebih banyak di rumah sehingga saya belum banyak orang yang komentar dengan perubahan saya. Kalau di keluarga alhamdulillah anak-anak saya sudah KF, suami saya juga. Kalau anak-anak saya lebih tertarik dengan berat badan. Jadi mereka yang suka suruh saya nimbang. Saya bilang saya nggak mau nimbang karena saya bukan ingin berat badan turun, tapi alhamdulillah sehat. Kalau suami saya melihat perubahan, mungkin melihat kesehatan saya juga sudah terus saya selalu ceritalah tentang KF itu begini tertarik karena sudah lansia kan juga tidak terlalu jam fastingnya tidak terlalu panjang, jadi paling sedikit suami saya sekarang makan sesudah zuhur, jadi sekitar 12:30 jam 1 dia mulai refill suami saya ya. Kemudian saya bisa mengajak adik saya, waktu itu saya ada pernah minta Mas kan adik saya juga dimasukkan di grup Medcon, dia udah ikut KF juga, jadi 4 orang di keluarga saya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk KF, tapi saya ingin menunjukkan hasil lab saya. Boleh, Mbak. Boleh ya, Mas ya? Boleh, Bang. Boleh. Mana? Yes. Tinggal kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini saya usianya 59 pada waktu bulan November ya. Jadi saya sebenarnya waktu ini saya agak kaget. Saya dulu sering periksa darah setiap 3 bulan. Kok bulan November saya HbA1c saya udah 5,2, biasanya hanya 4 lebih sedikit. Jadi saya kaget juga ya. Itu hasil saya sebenarnya kalau lemak kurang bagus ya. Hasil saya. Nah, ini hasil sebelumnya. Ini hasil saya setelah 3 bulan. Jadi hasil saya setelah 3 bulan, HB saya bagus. Biasanya HB saya ini selalu 11 lebih. Sekarang HB saya bisa 13. HbA1c saya jadi 4 dari 5,2. Tapi itu aja yang bagus ya. Tapi asam uratnya sudah sesuai ya dengan standar ketofastosis nih. LDL saya, HDL, TG naik. Saya shock juga ini melihat trigliserid dan HDL. Nah, dari hasil-hasil ini, saya boleh nanya ya, Mas ya? Boleh. Boleh, saya ada 2 pertanyaan. Saya pernah melihat ada dokter yang bercerita di grup ya.
dari fatty liver sembuh. Dari 400 sekian trigliserid, kemudian jadi hanya 70 sekian kalau nggak salah. Nah, ini kan katanya kemarin saya kemungkinan fatty liver. Saya ingin bertanya, lipolisis ini apakah bisa di liver disegerakan daripada yang di adipose tissue? Oh, sangat bisa. Jadi diaktifkan yang livernya, adipose biarin dulu deh belakangan gitu. Kemudian bisa nggak? Yang kedua pertanyaan saya, trigliserid HDL saya kan apa namanya? 142 tadi. Itu kan rasionya jadi tidak sebagus dulu gitu ya, tidak sebagus waktu saya makan karbo. Jadi sedangkan LDL saya juga tinggi. Berarti LDL saya itu apakah aterogenik seperti kan kalau rasio tinggi LDL-nya ada kemungkinan aterogenik. Nah, ini kan kemungkinan transien. Jadi yang saya ingin tanyakan apakah saya sekarang dalam bahaya selama dia masih transien? Sedangkan saya akan terus patuh dengan protokol. Jadi pertanyaan saya itu tadi dua, berapa lama saya berbahaya dan bisa nggak saya menghindari bahayanya itu? Itu aja Mas. Gitu, ya? Jadi saya rasa cukup yang bisa saya sampaikan. Cerita tentang saya ber-KF ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, keren. Gimana cara jelasinnya supaya penonton kita nggak EMC kuadrat, Mas? Cerita trigliserid bagus sih, tapi tanpa Mbak Tri ya. Oh iya, Mbak Tri tadi masuk ya. Mbak Tri nggak dilibatin hari ini. Jadi trigliserid kenapa dia bisa tertumpuk di liver dan tidak, kenapa kok bisa tertumpuk di liver tanpa terpicu insulinnya, itu menarik itu, Mas. Itu banyak yang bisa. Maksudnya gimana? Sorry, tanpa terpicu insulin maksudnya? Trigliserid yang bisa menumpuk di liver, tapi ada potensi juga tidak memicu insulin. Potensi tidak memicu insulin? Yang dari fruktos, Mas. Yang dari fruktos. Oh, ya oke. Kalau tadi aku bacanya kan pertanyaannya kan, apakah mungkin liver lebih dulu mengitin lemaknya kan? Jadi gini. Nah, pertanyaannya yang tadi mana? Keluarin aja. Ini. Biar enggak. Di full screen. Ya. Lipolisis. Nah, lipolisis itu artinya proses lisis, proses hidrolisis. Namanya lisis itu berarti proses hidrolisis terhadap lipid. Nah, lipid itu contohnya triacylglycerol atau trigliserid. Lokasi trigliserid itu bukan di peripheral, bukan di darah, tapi selalu di dalam suatu kemasan. Contohnya kalau di darah, itu trigliserid tidak jalan sendiri, dia itu selalu harus dibungkus oleh lipoprotein. Dia harus ada protein, dia harus ada pelindung proteinnya, protein carrier untuk membuat dia homogen dengan darah. Dengan darah gitu loh. Dengan mediumnya kan air, jadi dia harus homogen. Jadi yang disebut lipolisis artinya trigliserid yang ada di dalam suatu kemasan. Contohnya kalau di dalam sel, kemasan yang menyimpan trigliserid, kemasannya yang kompartemen, kalau aku bilang kompartemen ngerti ya, jadi kalau ada suatu ruangan ada kompartemen, ada kompartemen khusus untuk menyimpan trigliserid, itu disebut namanya lipid droplet. Lipid droplet ini hampir ada di semua sel, tapi yang terdedikasi untuk menyimpan lipid droplet dalam jumlah besar itu disebutnya adipose tissue atau disebutnya sel lemak. Oke. Jadi sel yang terdedikasi di tubuh kita untuk menyimpan lemak sebagai cadangan energi, contohnya itu sel lemak. Tapi semua sel lain di tubuh memiliki lipid droplet. Itu udah basic sel. Semuanya memiliki lipid droplet. Nah, awalnya terjadi
Jadi awalnya terjadi, kenapa kok lipid nggak sekedar disimpan, kenapa bisa ada lipid disimpan dalam jumlah besar di sel yang non adipos, di sel selain sel lemak? Itu kan pertanyaan pertamanya dong. Yang paling penting kita harus tahu dulu. Itu disebut namanya lipotoxicity, di mana lipidnya tersimpan dalam jumlah besar malah di sel-sel lain di tubuh, bukan di adipos. Sorry, aku tadi pas dengerin cerita Mbak belum bilang mengenai berat badannya, kalau nggak salah ya, belum ya? Ada di tabel. Oh, ada ya? Maksudnya berat sebelumnya berapa, ada. sudah berapa? Ini berat saya sebelumnya 162, ini kelihatan di ini. Sekarang 62 kilo. 62 kilo. Ya, setelah 3 bulan 50. Mbak tingginya berapa sih tingginya? 155. Ya, sebetulnya nggak terlalu obes banget sih ya. Enggak. Nggak terlalu obes banget sih. Tapi Mbak menggemuknya juga mungkin dulu malah sejarah Mbak mungkin memang nggak gemuk kali ya? Enggak. Saya dalam setahun ini naiknya gemuk. Banyak. Ya, cuma dalam setahun ini kan, tapi sebelumnya Mbak kebanyakan kurus kan? 55 saya dulu beratnya. Nah, dalam 55 ini banyak masalah kan? Waktu 55 itu pun juga banyak masalah kan, tensi tinggi apa ada macam-macam kan? Iya. Makan karbo kan. Nah, Mbak juga mungkin dulu makannya banyak macam-macam. Waktu minum jus apa berat 55 itu susah gemuk lah istilahnya. Tapi Mbak kendalanya kan banyak. Nah, di situ. Jadi sebetulnya Mbak itu juga sudah mengalami namanya insulin resistan. Walaupun Mbak nggak gemuk. Jadi Mbak makan nasi, roti, mie, penyimpanan lemaknya itu insulin respon dari insulin yang dinaikkan oleh respon karbo dari makanan yang harusnya didedikasikan untuk menyimpan ekses gula yang dirubah jadi lemak maupun lemak dari makanan yang tidak terpakai itu terdedikasi harusnya tersimpannya di subcutaneous fat atau adipose tissue di bawah lapisan lemak di bawah kulit, itu di Mbak resist. Jadi Mbak lebih banyak di organ fatnya. Itu yang prediksiku. Karena apa? Makanya kayaknya Mbak nggak gemuk-gemuk banget, tapi di organ fat Mbak ini banyak terutama di liver. Nah, itu yang menyebabkan indikasi itu fatty liver itu. Nah, jadi lipid droplet yang di liver itu lebih banyak tersimpannya di situ karena Mbak nggak gampang gemuk tadinya, dan kebetulan aja setahun terakhir Mbak lebih cepat gemuknya. Iya. Makanya kan HbA1c-nya kan juga naik kan? Iya. Nah, oke. Nah, di situ simpanan lipid droplet Mbak yang dalam banyak ini saat Mbak awal pertama kali ketosis, sebelum liver jauh. Jadi gini, ketosis itu apalagi Mbak awalnya mulai ya, ketosis itu terpicu awalnya pada saat liver AMPK-nya nyala. AMPK itu artinya kayak energi switch. Energi switch bahwa, oh kita kekurangan ATP nih. Jadi kita harus membuat ATP baru. Nah, switch ini yang bikin turn on ini signalingnya namanya AMPK. AMPK ini signaling paling kuat untuk proses namanya autofagi. Nah, sebelum dia menunggu kiriman lemak dari subcutaneous fat Mbak yang dilepas pada saat insulin mulai turun, lipolisis terjadi di seluruh badan Mbak, di subcutaneous fat, ngeluarin lemak, yang di liver itu justru lebih dulu terjadi autofagi, namanya lipofagi. Jadi, tapi bedanya gini ya, lemak yang telah dilepas dari lipid droplet di sel lemak dengan lipid droplet di liver, itu beda pelepasannya ke sirkulasi. Kalau rumusnya, kalau kita ngelepas dari pipi perut paha alias dari adipose tissue, lipid droplet yang sudah yang dipecah oleh HSL, jadi lipid droplet itu sebetulnya dia kayak semacam apa ya? Aku bayang supaya orang kebayang. Kalau bahasa teknikalnya sih dia tertutup oleh namanya perilipin. Jadi pada saat simpatetik tone kita, seperti saraf simpatetik kita nembak norepinefrin, ada jalur seluler signaling yang diaktifkan namanya, termasuk jalurnya namanya cyclic AMP dan PKA, protein kinase A. Nah, itu mengaktifkan nanti namanya hormon sensitif lipas. Itu yang bakal motongin isinya dalamnya triglycerid yang disimpan di dalam lipid droplet. Itu bakal dipotong menjadi free fatty acid dan glycerol.
Nah, free fatty acid dan glycerol yang dilepas dari lipid droplet di sel lemak, bukan liver ya, sel lemak adipose, itu dikirim ke sirkulasi darah, namanya tetap sama, free fatty acid dan glycerol. Ya, free fatty acid dan glycerol. Free fatty acidnya nggak bisa homogen dengan mediumnya dong, nggak bisa dilepas ke darah begitu aja dong, dia harus ada carrier-nya protein, sama seperti lipoprotein. Jadi free fatty acid yang lepas dari pipi perut paha kita, yang dari sel lemak, itu bound dibawa oleh albumin. Kalau glycerol dia gampang, dia soluble. Langsung ngalir. Ya, dia bisa langsung beredar darah. Oke, itu kalau kita lagi dalam proses melepas lemak dari gudang kita. Tapi kalau kita mau melepas lemak dari liver, caranya gimana? Apakah prosesnya sama? Pakai HSL dipotong juga? Enggak. Kalau di liver bahkan menerima paling terakhir sisa lemak dari chylomicron. Jadi kalau kita makan lemak nih. Lemak kan jatuhnya kan yang rata-rata lemak kan rantai panjang itu kan pasti kan muternya lewat limfatik dulu. Lewat limfatik, terus habis itu keluar dari thoracic duct, baru ke sirkulasi darah kan. Itu kan lemak dari makanan kita yang dibawa oleh chylomicron itu lipoprotein kan diambil-ambilin dulu kan oleh otot dan sebagainya kan, semua sel yang membutuhkan kan. Ya. Tapi pada saat chylomicronnya sudah makin mengecil, sudah isinya sudah mulai berkurang karena diambil-ambilin lemaknya, sisa lemaknya pun juga end up-nya final destinasinya ialah di liver. Jadi liver juga menguptake remnannya sisa dari chylomicron tadi, diuptake di endositosis. Nah, lemaknya juga di situ. Nah, dan nggak mungkin dong kalau lemaknya itu semua disimpan di liver sebagai lipid droplet. Kan liver kan diingat, walaupun lemak dari makanan akhirnya kembali ke liver, tapi liver bukan organ yang didedikasikan untuk menyimpan lemak, nggak pernah. Makanya liver selalu merepack ulang lemak yang didapatkan dari chylomicron maupun, catat ya, dari chylomicron artinya dari makanan maupun dari miliknya dia sendiri yang berlebihan. Paham nggak? Paham. Posisinya semua sama. Posisinya sama-sama di mana? Di sitoplasma bukan? Iya. Posisinya sama-sama di sitoplasma. Nah, dan entah itu diambil dari lipid droplet yang berlebihan maupun dari chylomicron yang dari makanan, itu harusnya dikirim ulang ke bagian di tubuh kita yang memang berdedikasi untuk menyimpan lemak, yaitu sel lemak. Normalnya seperti itu. Makanya kalau ternyata selama ini di lipid dropletnya itu kebanyakan di liver alias disebutnya fatty liver, cara melepasnya kira-kira kalau yang dari chylomicron dikemas kembali sama dari lipid droplet dikemas kembali, dikirimnya benar-benar cuman kayak free fatty acid plus albumin aja, apa dikemas dalam bentuk lipoprotein juga? Contohnya VLDL. Betul nggak? Kemas lagi, Mas. Ya. Nah, kalau yang dari liver itu dilepas ke darah dalam bentuk VLDL, di dalamnya namanya apa? Trigliserid bukan? Iya. Iya dong? Iya. Ya, makanya kalau di lab kita nggak bisa ngecek free fatty acid. Sulit. Jadi kalau dalam lab penelitian kita mengacunya ke glycerol rate. Ya, glycerol rate. Itu pintar. Mantap. Tapi kalau liver yang lepas itu triglycerid, tapi bukan berarti. Jadi gini, yang membuat triglycerid itu dianggap nggak bagus, kenapa? Karena rata kalau di dunia yang non ketosis, artinya liver dikirim gula, lipogenesis mudah terjadi nggak? Lipogenesis, pembuatan lemak mudah terjadi nggak di liver? Mudah. Kalau kita ada sumber gula, mudah kan? Nah, itu sebabnya yang dikhawatirkan kalau trigliseridnya tinggi, itu artinya dianggap lipogenesisnya tinggi di liver. Lipogenesis artinya pembuatan lipid baru. Kalau ini kategori Mbak merepack lipid yang berlebih, walaupun itu bukan dari genesis, bukan dari genesis. Genesis itu artinya pembentukan.
tapi harus dikeluarkan. Nah, itu namanya disebutnya, makanya dia dikemas dalam LDL, terlihatnya trigliseridnya naik dulu. Nah, itu yang disebut, aku bilang namanya transient. Nah, tapi nanti harusnya di uptake lagi. Nah, tapi ciri-cirinya kalau lipogenesisnya ketinggian, apalagi trigliseridnya sampai tinggi, itu faktornya ya, itu HDL-nya biasanya juga turun rendah. Kebalikannya. Kalau Mbak HDL-nya berapa sih? Turun 10 poin. 10 poin. Mana sih, Pak? 56 jadi 46, Mas. Oh, 46. Oke. Ya, sebetulnya sih jangan sampai di bawah 40 ya. Nah, tapi ini Mbak juga masih ada masih transient kalau aku lihat. Tapi nanti harus dipantau lagi per 3 bulan. Harus kembali HDL naik, trigliserid harus kembali turun. Itu kuncinya. Nah, udah itu faktor lain yang ikut meningkat kalau saat kondisi trigliserid tinggi dari lipogenesis, itu biasanya diikuti oleh peningkatan marker inflamasi. Nah, di sini Mbak nggak ngecek HSCRP ya? Enggak. Ya. Tapi sih kalau Mbak harusnya udah ngerasain badan nyerinya aja pada hilang kok. Iya. GDP-nya bagus juga, Mas. Iya, GDP-nya bagus ya, tapi ya ini kebalikan, maksudnya kebalikan dari sebelumnya. Kalau yang kategori ini kan kita mau ngeliat ini kan sebetulnya ngeliat korelasi, Mbak. Jadi Mbak ini berusaha mau lihat korelasinya. Jadi kalau orang dengan kolesterol sekian, resiko arteriosklerosis dilihat rasionya apakah small density-nya tinggi dan tubuhnya inflamasi apa enggak. Kan itu yang mau dilihat. Makanya kita bisa ngelihat dari rasio trigliserid per HDL itu. Nah, kalau di Mbak ini kan jadi burem nih karena ada prosesnya. Ada proses pembersihannya dulu. Nah, tetap harus dicek per 3 bulan, tapi paling bagus ya juga ngecek marker inflamasi, LED. Iya. Nah, dan yang paling penting justru satu, tensi. Iya. Nah, kebanyakan orang nih, ini aku bilang, ini banyak orang nggak sadar dengan faktor arteriosklerosis terbesar di banyak orang yang nggak mudeng. Mereka menganggap dengan kolesterol, ini kita ngomong bukan KF ya, ngomong dalam kondisi diet apapun seseorang, walaupun dia kolesterol di lab terlihat normal, trigliserid terlihat normal, maksudnya dalam range batas lab, tapi kalau dia punya masalah tensi yang tidak beres-beres, fluktuatif, itu justru malah pemicu sebenarnya dari arteriosklerosis. Kenapa? Karena aktifnya, hubungannya tensi di tubuh kita itu, hubungan tensi yang selalu tinggi itu hubungannya dengan sistem renin-angiotensin system. Sistem ginjal juga. Berhubungan dengan sympathetic nervous system. Stres. Kalau ini sebelum aku lanjut, aku mau nanya Mbak Ana dulu, ini kita nggak ngomongin pas sudah KF ya, dulu waktu masih 55 yang sering banyak keluhan tuh, yang rambutnya sering rontok, suka pegel-pegel di leher, pundak, punggung bawah gitu nggak? Betul nggak? Iya. Oke. Suka sering tiba-tiba kayak bangun tengah malam, terus kayak keringetan atau gobes atau jadi sering pipis, terus susah tidur lagi nggak? Oh iya, dulu sering bangun buang air kecil, susah tidur lagi, kadang-kadang sering. Ya, oke. Terus Mbak merasa ada penipisan rambut nggak? Kalau rambutnya tipis saya kurang memperhatikan, tapi maksudnya rontok lah gitu. Rontok banyak. Suka mengalami kayak kulit kering nggak? Ya, sekarang nggak terlalu dulu kering. Ini nggak ngomong KF, ngomong dulu. Nah, suka ngalamin kayak numbness nggak? Numbness apa sih bahasa Indonesia? Kebal. Ya, kebas. Baal. Sering nggak? Iya. Ya, ini sebelum KF ya. Iya, sebelum KF nggak bisa duduk lama atau apa gitu. Suka ada fatigue nggak? Maksudnya kayak suka gampang lemes, gampang capek. Iya, sering capek. Harus istirahat terus. Ya, oke. Terus ada fluktuasi gula darah nggak dulu? Sering. Saya jarang periksa gula darah, puasa gula darah. Saya hanya HbA1c aja yang saya periksa. Setelah KF baru itu. Kalau ada gangguan mood nggak? Oh, betul. Sekarang moodnya agak lebih mendingan lah dibanding dulu. Dulu sering ya. Sekarang, oke ya. Terus kalau dulu jelas craving ya.
Waktu baru Oke. awal ini luar Iya. biasa. Ya kalau dulu kan makanya makan gula bisa banyak, Iya. kan Mbak suka manis, tapi kan Mbak juga dulu nggak gampang gemuk walaupun suka manis. Enggak. Ya itu yang aku bilang makanya. Oke, suka ada pusing-pusing nggak kepala? Kayak Kalau berat gitu. pusing jarang ya, cuman di leher aja. Kalau di kepala enggak. Di Kalau kepala jarang ya. bangun, ya kebanyakan di leher ya. Oke. Kalau bangun dari duduk berdiri tiba-tiba atau dari posisi berdiri tiba-tiba suka ada kayak hipotensi nggak, kerasa kayak Iya, meriang gitu? gelap, harus nyender Lahan-lahan dulu dulu. ya. Oke. Terus pernah ada gangguan head nggak dulunya? Nggak ada. Saya ini termasuk terlambat ini malahan menopause-nya ya, sampai hanya setahun, termasuk sangat terlambat Mas menopause-nya. Orang lain kan 50 awal, saya tuh hampir 58 masih teratur. Masih tahu bagus ya. Kalau Mbak pernah ngecek juga nggak hormon tiroidnya? Nggak pernah. Nggak pernah ada cek tiroid ya? Belum pernah. Nggak ada indikasi, belum pernah ngecek apa belum pernah ada yang mendiagnosa? Belum pernah ngecek dan belum pernah ada yang diagnosa. Ya, kalau feelingku ini hubungannya sih semua gejala yang Mbak rasakan itu aktivasi sistem stres, tapi modulatornya feelingku itu tiroid. Kapan-kapan kalau ada waktu cek, tapi sih ini kan udah KF sih ya. Kalau udah KF mudah-mudahan Mbak jadi bagus. Tapi kalau feelingku itu tiroid hormon. Nah, itu faktor yang jadi pengaruhnya sama seperti orang yang sistem stress overdrive itu yang aku bilang kayak gitu. Nah, begitu Mbak ketosis, kenapa semua gejala kayak jadi hilang? Karena kembali lagi sistem stresnya dibikin relax kerjanya. Iya. Nah, jadi harusnya balancing tiroidnya jadi lebih mudah. Jadi mood Mbak lebih bagus, rambutnya yang dulu sering rontok itu juga jadi nggak rontok. Karena apa? Relax dulu. Berkurang. Ya, karena Mbak dibikin relax dulu. Terus Mbak juga fatigue-nya berkurang. Tadinya siang gampang capek apa-apa, sekarang kayak seger terus. Tapi kebalikannya, mungkin ya, dulu Mbak mungkin ada insomnia juga. Ya kayak sama aja, bangun tidur, susah tidur lagi, ya otomatis kan jadi dulu berkurang memang jam tidur. Kebiasaan bukan karena susah tidur ya, tapi nggak merasa susah karena memang ada yang dikerjakan macam-macam sampai malam karena masih bekerja kan. Sengaja dulu begadang kan. Ada yang dikerjakan. Kalau sekarang tuh tiba-tiba ngantuk dan memang nggak perlu dikerjakan gitu kan. Iya betul, bagus. Berarti adaptasinya sudah sesuai semua, efek dari ketosis yang adaptasi terhadap ketosis, metabolisme ketosis ya seperti ini. Yang mual kemarin itu adaptasi saya ya berarti ya. Ya, dan harusnya seperti itu. Pokoknya Mbak udah benar on the right track sekarang. Yang aku harapkan Mbak nggak jadi kembali muncul gejala lama. Kalau Mbak muncul gejala lama, berarti Mbak mulai maladaptasi. Mbak harus ngecek 5 pilarnya apa yang salah. Iya. Kalau harusnya yang Mbak lakukan sekarang ini flow-nya kalau dijaga terus nggak bakal ada masalah. Kecuali Mbak mulai sengaja ada kerjaan terus akhirnya nggak tidur, disengajakan nggak tidurnya, bisa jadi muncul lagi. Atau Mbak memang ada apa gitu. Pokoknya selalu ingat yang dilakukan sekarang itu udah benar semua. Itu gejala yang aku sebutin tadi itu gejala hyperaktivasi sistem stres. Tapi feelingku dominannya dari sisi tiroidnya kalau Mbak. Jadi kan ada orang yang aku nggak tahu kalau Mbak memang dulu suka gampang banyak pikiran nggak tipenya? Dulu memang gampang kepikiran sesuatu nggak? Iya sih. Kalau ada sesuatu dipikirkan gitu ya. Panjang-panjang lama-lama gitu ya. Dan memang sebelum saya MPP itu dalam 2 tahun terakhir memang puskesmas tuh sibuk sekali gitu ya.
Nah, sekarang saya merasa nggak ada lepas beban kan sekarang. Santai aja, saya hanya di rumah gitu. Ya itu udah bagus semua. Pokoknya itu udah bagus. Jadi intinya ini cuma transient kalau menurutku. Tapi kalau Mbak merasa ada gejala, sekarang ini kan Mbak tidurnya mungkin jam berapa biasanya? Jam 8 udah ngantuk gitu ya? Jam 9, 9 setengah Nah, 10 saya udah tidur. Nah, pertahankan bangunnya subuh kan biasa? Iya, jam 3, setengah 4. Nah, terusin sampai ini, jangan sampai di tengah Mbak lagi dalam posisi transient ini ada gangguan tidur ya. Kalau selama ini jalan, ini harusnya Mbak cek 3 bulan lagi itu udah normal lagi. Dan pastikan juga jalur detox seperti BAB harus selalu lancar. Itu kunci dong. Iya, di awal KF memang susah, sekarang udah nggak masalah lagi. Ya, karena tidak bagus di awal KF pertama kali pertama kali KF di transisinya Mbak ada sulit tidur nggak? Nggak ada sulit tidur. Nggak ada ya? Buang air besar ya. Cuma BAB aja yang nggak lancar. Iya, tidur biasa aja ya. Malah lebih bagus sekarang ya. Atau saya lupa ya, atau saya udah lupa 3 bulan. Soalnya kalau sembelit itu berhubungan dengan tidurnya kurang bagus biasanya. Jadi kalau ada sembelit-sembelit, biasanya begitu. Oke lah, kalau udah 3 hari aku suruh bantu mikroolahraga lewat anus, tapi akarnya harus diberesin. Akarnya ialah tidurnya dikoreksi. Pernah saya sekali pakai, tapi terus saya nggak suka ya. Iya, tapi nggak boleh lama-lama juga. Karena kalau kita dibiarkan sampai seminggu misalnya, walaupun kita udah bisa BAB, tapi karena yang sebelumnya udah mengering, keras kan sifatnya kan dia diserap kembali kalau udah kelamaan di kolon. Itu yang malah mempersulit, itu harus dikeluarkan dulu supaya yang masih basah di belakangnya harus bisa keluar. Kalau enggak ya problemnya di depan terus, itu malah membuat detox nggak lancar. Makanya aku bilang jangan lama-lama, tapi sambil mengkoreksi akarnya, tidurnya harus diberesin. Itu langsung gampang banget. Jadi pertanyaan pertama udah aku jawab. Pertanyaan kedua, waktu lama berbahaya? Iya, kalau lama. Ada yang nggak beres kalau TG-nya tinggi terus dalam waktu lama, itu nggak beres. Ini 3-6 bulan, masa adaptasi itu 3-6 bulan. Jadi harus setelah itu harus kembali hilang, turun. Nggak boleh TG-nya harus kembali turun ya. Jadi TG-nya harus turun. Liposisi livernya harus selesai ibaratnya. Ya, itu harus gitu loh. Kalau Mbak nggak itu, Mbak harus lapor ke aku. Mas, kok ini nggak cek laporan 3 bulan berikutnya, Mbak harus lapor ke aku. Harus ada penurunan triglyceridnya. Nggak boleh nggak. Nah, gitu. Jadi intinya sifat yang dibilang transient itu seperti itu. Tapi kalau bagusnya lagi, memastikannya ialah marker inflamasinya, HSCRP-nya. Ya, sama tensinya harus terkontrol. Kenapa? Karena yang membuat aterosklerosis terjadi itu ialah insult atau kerusakan di pembuluh darah. Jadi yang membuat kolesterol. Jadi yang aku bilang tadi, aku balik ke awal. Kalau seseorang walaupun dengan kolesterol normal, trigliserid normal, walaupun nggak ngomongin KF ya, cuma trigliserid sama kolesterol normal, tapi dia punya tensi yang tidak terkontrol, itu sangat mudah terjadi aterosklerosis. Kenapa? Karena tensi yang tidak terkontrol itu ialah pemicu kerusakan pembuluh darah. Karena vasokonstriksi terus kan berarti kan? Ya, tensi lebih dominan ya kan? konstriksi. Jadi pembuluh darah kan dibikin konstrik terus kan? Nah, blood vessel yang konstrik terus ini sifatnya merusak membrannya, merusak lipid bilayer yang merupakan ya bagian membran dari endothelial cell. Kalau dia selalu sering vasokonstriksi, artinya karena tensinya tinggi. Nah, untuk mencegah damage dari kerusakan akibat vasokonstriksi yang berlebihan, akibat dari angiotensin 2 yang tinggi, plus akhirnya juga tensi tinggi, ialah apa? Yang aku bilang tadi itu, makrofag akan berusaha menutupi kerusakan damage-nya dengan kolesterol yang diambil dari sirkulasi darah. Jadi walaupun kelihatan kolesterolnya normal, walaupun kelihatan trigliseridnya normal, aman, tapi dia punya tensi yang nggak terkontrol, pasti ada somewhere kerusakan yang terjadi dong. Yang kan mechanical damage jatuhnya. Ini kan kita kalau tensi itu kan jatuhnya mechanical bukan chemical.
tensi itu kan udah mechanical damage, kita dipaksa untuk mengkonflik terus. Kira-kira pasti ada damage nggak di endothelial cell-nya? Pasti dong kalau terus terang. Nah, kita nggak tahu di mana damage itu terjadi, karena kan di level pembuluh darah yang ditegangkan semua. Di mana ada damage, disitulah terjadi proses penambalan. Disitulah asal muasal pengumpulan dari kolesterol di balik mukosa pembuluh darah. Karena ada demand. Untuk karena kalau nggak ditambal, dibiarkan pembuluh darahnya bocor, malah lebih bahaya. Jadi kalau orang pertama kali ikhtiar, saya nggak mau terbentuk plak di pembuluh darah. Kalau aku bilang tensinya, jangan ya kalau kan dari sisi engineering, lihatnya tubuh kan dari sisi engineering. Karena apa yang beredar di darah itu kan fungsinya itu kan substrat yang bisa diambil oleh segala kebutuhan sel di tubuh kita. Ada sel yang rusak, dia memperbaiki membran selnya, ya dia bisa ngambil kolesterol. Misalnya hampir semua sel, contohnya kayak apa sel yang memproduksi hormon steroid, jelas dia punya reseptor untuk LDL. Artinya dia LDL reseptor yang fungsinya kalau ada LDL lewat, dia ambil, dia endositosis ke dalam sel. Sama. Kalau ada sel yang ada damage yang dibutuhkan, dia ngambil kolesterol yang beredar di darah. Oh, ini ada LDL lewat nih, kolesterol, aku ambil. Aku pakai kolesterolnya buat memperbaiki membran selku. Misalnya kayak gitu. Jadi liver itu menggunakan LDL itu sebagai kurir untuk mengantarkan kebutuhan kolesterol. Siapa nih? Kalau kalian ada yang butuh kolesterol, ambil dari LDL ya. Jadi cara liver mengirim kebutuhan kolesterol ke seluruh tubuh menggunakan LDL. Cara liver memperoleh kolesterolnya kembali ialah dengan HDL. Nah, jadi tugas awalnya liver mengirimkan kolesterol lewat LDL itu ialah untuk kebutuhan sel manapun, termasuk endothelial sel di pembuluh darah, sel apapun maupun sel yang melakukan steroidogenesis, pembuatan hormon steroid, apapun itu, mau ke gonad, kemanapun yang dibutuhkan, itu di-uptake-nya dengan LDL reseptor, endositosis. Nah, bayangkan kalau kita udah jelas tahu mechanical damage yang bakal terjadi apa. Kalau kita lihat dari sistem engineering, ya kolesterol biar aja tinggi, tapi pemicunya pembentukan aterosklerosisnya berarti ada demand-nya nggak? Nggak mungkin dong tiba-tiba ini pembuluh darah bagus, nggak ada apa-apa, tiba-tiba kolesterolnya nempel di situ. Contohnya kayak gitu. Ngapain kolesterol nempel di situ kalau memang nggak ada keperluannya? Mau setinggi apapun kolesterolmu. Ngerti nggak logiknya, Mbak? Jadi kita ngomong sistem biologi. Saya punya kolesterol tinggi banget, 500. Terus kenapa? Nempel nggak ya? Nah, jadi gini, kebanyakan orang tuh salah miskonsepsinya ialah kolesterol yang berada di darah itu lengketnya di permukaan luarnya. Jadi kebanyakan orang konseptualnya itu melihat arteriosklerosis itu seperti kita nyuci lemak dari piring, terus begitu tukang ledeng datang, bilang, wah ini pipanya kering Bu, berkerak, banyak lemaknya di sekitarnya. Nah, itu dijadikan analogi mudah oleh orang-orang awam, ya kebanyakan nakes juga masih kayak gini loh, aku juga heran. Nggak bohong loh, masih banyak yang kayak gitu. Bahwa sama seperti konsep kita nyuci lemak makanan di piring, dan lemaknya nempel di pipanya. Melihat arteriosklerosis seperti itu, bayangkan. Padahal fisiologi manusia nggak seperti itu. Kalau itu jelas lemaknya nempel di pipa misalnya. Nah, gimana caranya kolesterol bisa nempel di pembuluh darah? Orang kolesterolnya aja kemana-mana juga dibungkus dengan, Mas kasih gambar LDL, Mas. Kasih gambar LDL-nya. LDL yang bawa kolesterol. LDL yang bawa kolesterol. Gimana caranya LDL? Ya, itu kan sudah terkejadian di bawah pembuluh darah. Jadi biar bayangannya tuh jelas. Orang bagi gimana? Jadi kalau itu kan lemak yang bebas di piring kecampur air, nggak nyampur, nempel di kerak, nempel jadi kerak-kerak lemak di pipa, itu kan gitu. Iya. Tapi itu kan dengan lemak dan air, water and fat solution, jelas nggak nyampur, makanya dia nempel. Tapi kalau lemak yang beredar di lipid apapun,
lipid, fosfolipid, sphingolipid, apapun yang tidak soluble dengan water, itu di periferal darah sebanyak apapun itu tidak bakal lemak saya kolesterol saya 500, ini pasti nempel di pembuluh darah kayak apa tuh? Karena ngebayanginnya seperti itu, ngebayanginnya karena kayak seperti konsep, padahal kemana-mana dia dengan, udah keluar belum Mas Budi? Udah. Bikin komposisi LDL kayak apa? Jadi biar Mbak nggak khawatir kolesterol saya, karena yang buat khawatir itu ialah ketidaktahuan fisiologinya dulu. Ngebayanginnya udah salah. Itu nanti malah jadi anxiety. Itu nggak bagus. Susah tidur. Iya, malah susah tidur. Aku paling harus ngejelasin orang kayak gini supaya orang nggak ada ketakutan yang nggak jelas gitu loh. Karena kalau mereka udah paham, udah ngeliat secara teknikalnya udah dapet, maksudnya secara biologinya, engineeringnya kelihatan kayak gitu, oh iya ya, gimana caranya bisa nempel ya kalau kayak gitu ya. Mau sebanyak apapun jumlah partikelnya ya. Nah, aku tunjukin. Mas Budi dulu ya. Muka-muka ya. Tunjukin. Nah, lihat. Nah, gedein Mas. Nah, itu kolesterol ester, kolesterol yang masih dalam ikatan ester, esterifikasi, itu di dalam. Ya, di dalamnya sebuah bungkusan lipoprotein. Lipid dan protein. Lipoprotein itu kayak gitu tuh, modelnya kayak gitu. Jadi itu yang sebanyak apapun di darahnya, itu lemaknya tidak sendirian, lemaknya itu di bagian terluarnya ialah protein. Jadi jangan ngebayangin ini bakal penuh nih di pembuluh darah saya nih. Bakal penuh di pembuluh darah saya, bakal nempel di mana-mana. Caranya gimana coba aku tanya. Kalau nggak bisa ngebayangin kimianya, bayangin fisikanya deh. Gimana cara fisikanya bisa lengket-lengket di pembuluh darah? Nggak bisa. Dia free floating sebanyak apapun. Jadi yang perlu dipermasalahkan ialah bagaimana kalau kolesterol itu di-uptake. Mas ada proses endositosis dari itu nggak? Bisa nyari gambar endositosis dari LDL kolesterol nggak? Contohnya sel dengan LDL reseptor menguptake. Apa aku buat dicari deh? Boleh, sama-sama nyari. Jadi bagaimana bisa masuk ke dalam intima atau masuk ke dalam menjadi arteriosklerosis maupun digunakan sel apapun itu untuk menjadi bahan baku apapun, menjadi foam cell. Nih aku cari endositosis. Nyari. Ini muka-muka nih, bener enggak? Kelihatan nggak, Mas? Ya kelihatan. Oke. itu cara sel mengambil kolesterol dari luar, dari sirkulasi. Jadi tidak bisa langsung ujuk-ujuk nempel gimana pun, nggak bisa. Anggap aja itu endotelial sel, anggap aja itu sel yang sel-sel gonad atau sel-sel pembuatan hormon steroid. Itu cara menguptake-nya kolesterol pun tuh harus seperti itu, harus ada mekanismenya, nggak sembarangan. Nggak, jadi jangan ngebayangin ini kayak bujur ini nempel, nggak. Semua proses di tubuh kita itu semua ada prosesnya, tidak ujuk-ujuk seperti itu. Selalu ada sebab akibatnya. Nah, kalau ada kebutuhan kolesterol oleh satu sel, caranya ialah LDL reseptor di sel-sel di luar liver yang mau ngambil itu bakal uptake melalui apobinya.
Makanya kan LDL, makanya kan kita kadang kalau itu diceknya kan ApoB. Itu sebenarnya LDL. Itu partikel-partikel ApoB itu partikel yang kalau ada sel lain butuh, itu cara uptake-nya. Diambil, masukin, nah ini masuk ke endosom, nah nanti baru di digest oleh lysosom karena dia acidic, lysosom akhirnya baru melepas kolesterolnya ke sitoplasma untuk kebutuhan apapun. Mau itu nanti mau buat membran sel baru atau apa. Jadi sel di luar liver itu tidak perlu capek-capek buat kolesterol yang mahal melalui endoplasmic reticulumnya. Karena membuat kolesterol itu butuh energi besar dan butuh dan dia harus benar-benar anabolik. Jadi yang bertugas utama menyediakan kebutuhan, walaupun setiap sel di tubuh kita punya kemampuan mensintesis kolesterol sendiri, tapi umumnya mereka lebih sering uptake dari LDL yang sudah dikirimkan oleh liver untuk tinggal pakai. Jadi contoh misalnya gini, kayak adrenal gland kita. Adrenal gland kita kan sintesis hormon steroid kan, kortikosteroid dan sebagainya. Walaupun dia secara selnya punya mekanisme untuk melakukan kolesterol genesis, tapi realnya dia lebih prefer ambil dari LDL aja. Lebih hemat. Dia tidak, ya dianggapnya kayak salvage pathway-nya nukleotide dah, anggapnya kayak gitu. Dia lebih prefer ya ambil aja LDL-nya. Nah, jadi kalau sebanyak apapun jumlah kolesterol yang kita ukur, itu selalu di dalam kemasan yang warna pink itu warna pink ya, Mas? Ya. Warna apa sih ini? Warna pink. Warna pink. Pokoknya dia tidak bebas ya. Untuk yang orang awam tidak bebas. Jadi kalau sampai ada LDL yang isi kolesterolnya berakhir di balik pembuluh darah, pasti ada proses yang menggunakan LDL reseptor juga. Bedanya kali ini dilakukan oleh makrofag. Mas Budi udah punya belum gambar yang oleh makrofag? Makrofag, coba aku cari ya. Makrofag itu punya LDL reseptor, makanya makrofag itu digunakan. Makrofag itu ialah sel imun kita yang ditugaskan untuk kalau ada problem, ada musuh juga ada kerusakan, dia yang datang duluan ke lokasi. Contohnya kerusakan di pembuluh darah kita, kalau kita ada cedera terluka atau tegang, yang datang duluan tuh makrofag. Nambal. Nah, iya, makrofag ini baru menggunakan LDL dengan uptake. Kalau ada LDL reseptornya bisa digedein nggak, Mas? Biar menunjukkan bahwa prosesnya harus membutuhkan LDL reseptor dulu. Aku nggak kelihatan. Oke, digedein ya. Digedein. Mana? Nah, tuh. Lihat tuh. Cara makrofag mengambil LDL-nya sama. Ini bedanya tadi tuh gede, kalau ini nggak dijelaskan proses di dalam makrofagnya, tapi sama, model kayak gitu. Karena LDL ini diuptake dengan LDL reseptor, baru geser ke sampingnya, Mas. Ke arah jadi foam cell-nya. Geser ke kanan. Nah, terus baru dia menjadi foam cell. Geser terus sampai pojok. Nah, baru ke atas. Nah, ke atas ini. Ya, nah, ini di bawah pembuluh darah ya. Baru disitulah lokasi kolesterol di dalam makrofag yang digunakan sebagai penambalnya. Berarti, lihat deh, awal kejadiannya ialah kedatangan makrofag di lokasi. Kalau nggak ada makrofag di situ, mau sebanyak apapun di luar pembuluh darah kolesterolnya, kira-kira nempel nggak? Aku tanya. Fisiologi ya. Nggak nempel. Gitu kan. Jadi aku bingung. Orang-orang kok pada takut sama kolesterol? Oke, kolesterol indikasinya memang ada metabolic syndrome, tapi kan kita lihat faktor lainnya. Tapi kalau dari sisi engineering, yang udah tahu prosesnya apa yang bakal terjadi kalau ada kerusakan, ya itu
maksudnya memang harus ada kerusakan dulu. Jadi kalau ada penyumbatan pembuluh darah, yang ditanyakan berarti pembuluh darah ini tadinya ada insult, ada cedera. Apa yang membuat pembuluh darah cedera? Itu kan pertanyaan terbesarnya, sehingga makrofag harus datang. Ya. Apa? Yang paling gampang diprediksi ialah apa? Vasokonstriksi bukan? Tensi bukan? Tensi. Ya. Itu mau sebagus apapun kolesterolmu, mau sebagus apapun trigliseridmu, kalau tensinya tidak terkontrol, buktikan. Bagus nggak pembuluh darahnya? Bebas nggak dari arteriosklerosis? Nggak bakal bebas. Inflamasinya juga pasti naik. Pasti. Itulah hal tersimpel kan? Ya. Yang jarang jadi. Jadi kayak orang mikirnya, wah, orang kadang-kadang kalau aku lihat kebanyakan orang atau kadang-kadang peneliti sekalipun juga salah. Mereka bingung antara ayam dan telur. Oh, karena dia ada arteriosklerosis, makanya tensinya tinggi. Salah. Balik. Oh, kenapa tadi? Ya karena pembuluh darahnya sempit, jadi tekanan darahnya harus kencang. Jadi arteriosklerosis dulu baru ada tensinya. Hah? Nggak bisa. Ya memang akhirnya buah si malakama, akhirnya tensinya tambah tinggi, betul, nggak salah. Tapi dari mekanisme cedera awalnya itu yang aku tanyakan. Walaupun bisa juga karena oksidatif stres ya, misalnya hiperglikemia. Jadi 2 faktor utama yang aku sering bilang sebagai perusak ginjal ini juga perusak pembuluh darah. Apa? Hipertensi, hiperglikemia. 2 hal ini. Ini perusak segalanya. Perusak ginjal, perusak jantung, perusak pembuluh darah, perusak segalanya. Hipertensi, hiperglikemia. 2 ini. Ini musuh kita. Jadi daripada kita pusingin ya di darah kita, ini kolesterol segini bahaya nggak ya? Terus akhirnya kita tadinya nggak bahaya karena kita kepikiran, kita jadi stres, tensi kita tinggi terus. Akhirnya jadi bahaya beneran. Bener nggak? Iya. Karena ada damage-nya. Akibat kita banyak pikiran, tensi kita tinggi terus, susah tidur pula. Bener nggak? Iya. Nah, itu Mbak yang terjadi, Mbak. Makanya, jadi kalau udah punya cara berpikir fisiologi kayak gini, kita itu bisa lebih aware sama gaya hidup kita. Oh, itu cuma marker di darah. Cuma marker. Kolesterol itu bukan benda yang jelek kok. Walaupun orang pada takut kolesterol, kalau nggak ada kolesterol, gimana kita mau buat kortisol, gimana kita mau buat estrogen, testosteron, progesteron, gimana dong itu bahan bakunya? Kalau nggak ada kolesterol, nggak bisa dong. Iya kan? Kalau nggak ada makrofag, gimana kita mau defense, mau ada cedera apa-apa? Nggak bisa dong. Semua itu harmonisasinya. Semua ada tugasnya. Semua kenapa? Jadi itu cuman apa ya? Domino efek aja. Arteriosklerosis itu cuma domino efek. Efek saling melindungi di awal. Kenapa? Karena kalau nggak aku tambal sekarang, pembuluh darah bocor. Kalau aku tambal sekarang, lama-lama jadi arteriosklerosis. Ya, kalau aku yang jadi pembuat sistemnya, ya mendingan jadi arteriosklerosis dulu, walaupun nanti out-nya nanti. Daripada kalau nggak aku apa-apain, out-nya sekarang nih. Kalau tegang terus dia bocor, nggak diperbaiki, bocor. Gimana kalau pembuluh darah udah bocor? Mau diapain? Kan out di tempat dong berarti. Jadi ini cuma suatu domino dari gaya hidup yang kita nggak sadar bahwa waduh nih tensinya nggak turun-turun, ini yang kayak gini, jadi kayak cuma accumulate nantinya. Dan itu efeknya juga nggak itu doang, kemana-mana. Ke ginjal, kalau udah tensi ya ke ginjal juga. Kalau Mbak dulu suka ngerasa kayak pegel-pegel juga nggak sih di pinggang gitu? Iya. Karena kan udah lama sih. Masa juga kan? Iya. Pundak aja belum beres, Mbak. Iya, kalau ini udah jelas saraf simpatetiknya tinggi banget. Iya. Iya, Tadi itu dia. Mbak Ana juga bilang ada apa ini indikasi pengeroposan kan dari atas sampai ke bawah ya. Iya. Nah, itu. Jadi ya boleh dilihat sampai pinggang juga. Itu inflamasinya lumayan tinggi. Nah, sekarang gaya hidup Mbak sudah gaya hidup yang anti inflamasi. Itu sudah modalitas. Iya.
Jadi aku nggak bilang ketosis itu bikin orang super power, nggak bakal bisa sakit aku jamin. Sakit kalau nggak bisa harmonisasinya. Jangan kira cuman nggak makan karbohidrat, jangan kira cuman nggak makan karbohidrat terus kamu ketosis terus kamu bisa skip problem tensi, skip problem hiperglikemia. Kalau mau ngecek, kalau mau tahu jawabanku isinya orang-orang pada hiperglikemia. Loh, bukannya mereka keto? Iya keto, tapi mereka orang-orang yang sedang lagi ada masalah sleep deprivation. Ya. Aku kan nggak bilang gara-gara makan karbo, kan nggak gitu. Oh, penyebab pembuluh darah rusak gara-gara makan karbo. Aku nggak gitu. Aku bilang gini, hiperglikemia, hipertensi, apapun yang kalian makan. Aku udah ketosis. Harusnya kalau ketosis itu modalitas paling mudah mempunyai gula darah rendah tanpa gejala. Ya. Anti hipoglikemia. Udah dikasih anti hipoglikemia, memudahkan punya gula darah rendah tanpa bergejala. Kan cuma dikasih modal. Tapi kok saya malah hiperglikemia, Mas? Nah, itu dia pertanyaannya. Kenapa kamu livernya membuat gula banyak-banyak? Nah, belajar fisiologi. Mau lihat, mau tahu lagi fisiologinya kenapa liver bisa buat gula banyak-banyak? Nah, berarti ada yang memodulasi jalur cyclic AMP berlebihan. Basic basalnya glukagon, jelas dia bakal jalan terus. Kalau nggak makan karbo, insulin kan naik turunnya kan jadi lebih nggak setinggi dulu. Kalau dulu kan lompat makan karbo. Kalau sekarang kan nggak setinggi dulu lompatnya. Jadi glukagon selalu di posisi tinggi terus. Itu udah basal gluconeogenesis. Harusnya nggak sampai di atas 100. Terus apa yang ngangkat sampai di atas 100? Kok bisa saya udah ketosis kok bisa gula darah saya 200? Nah, itu pertanyaan terbesarnya kan. Siapa modulator lainnya? Itu yang gambarnya aku kasih kemarin. Modulatornya ialah salah satunya kortisol, sympathetic system. Loh, tapi saya nggak stres, Mas. Ya. Yang dia emang aku giniin, emang stres itu apa? Maksudnya banyak pikiran kan? Lah, coba aja kamu kecapean, coba aja kamu olahraga berlebihan, coba aja kamu puasa terlalu panjang-panjang. Tanpa banyak pikiran deh. Atau semua itu semua itu nggak dilakukan tapi banyak pikiran. Season stressnya beda apa sama? Aku bilang. Cara tubuh memberikan sinyal. Iya kan? Cara tubuh memberi tubuhnya bahwa sedang stres, sinyal stresnya apa? Sama, kortisol, sympathetic system jalan semua. Yang dimodulasi apa? Gluconeogenesis. Yang naik apa? Gulanya hiperglikemia. Oh. Terus kalau gula yang itu nggak apa-apa. Maksudnya itu kalau saya kan hiperglikemianya kan bukan karena makan karbo, harusnya nggak apa-apa kalau saya punya gula 200 tapi kan saya kan nggak makan karbo, harusnya saya lebih sehat. Nggak ada itu kata sehat namanya hiperglikemia. Mau alasannya apapun. Nggak ada. Jadi kalau jangan ada orang ketosis menjustify bahwa hiperglikemia dia lebih aman dibanding hiperglikemianya orang makan karbo. Nggak ada, sama. Orang cancer aja yang berkembang dengan gula aja juga nggak tahu itu. Oh, ini gula naiknya dari karbo, aku ambil ini. Terus yang sebelahnya orang cancer nggak tidur, stres tinggi, gulanya naik. Oh, kalau itu buatan liver, nggak aku ambil deh. Cancernya pengertian. Gitu. Emang bisa cancer jadi pengertian? Ini saya baru tahu nih. Jadi gluconeogenesis tinggi sama bahayanya dengan yang dari makanannya ya. Kan namanya gula, Mbak. Artinya makan gluconeogenesis iya. proses. Kan gluconeogenesis hanya proses buat gula. Iya. Kalau prosesnya sih nggak apa-apa. Gluconeogenesisnya sih proses alami. Tapi flux output yang menyebabkan di darah jadi banyak gula. Nah, gulanya itu C6H12O6. C6H12O6 yang keluar dari liver sama C6H12O6 yang keluar dari enterocyte masuk ke hepatic portal nggak ada bedanya. Dan warnanya juga nggak beda. Virus, cancer, nggak ada yang pengertian. Kan taunya gue butuh gula. Ngerti nggak maksudnya? Iya, sekarang jadi ngerti. Itu jadi aku bilang makanya apa? Ketosis tidak bisa membuat superhuman, tapi ketosis merupakan modal yang lebih mudah untuk membuat orang apa gini. Kalau ini
aku kasih perbandingan umum deh gini. Dibanding orang yang masih makan karbo dengan orang yang nggak makan karbo, lebih mudah mana ngontrol hiperglikemia? Itu dong pertanyaannya. Harusnya orang yang masih makan karbo dengan tidak makan harusnya karbo, yang mana tidak lebih mudah? makan. Harusnya kan? Ya. Ya. Tapi kenapa masih bisa ada orang tidak makan karbo tapi gula darahnya masih tetap tinggi? Oh, jadi yang Berarti 5 pilar ya, faktornya kelola apa? stres. Itu. Jadi kalau Emangnya 5 apa? pilar ya, yang susah ya stres. Iya. Kan aku bilang di KF itu nggak pernah ngajarin diet tok. Kalau ngajarin diet tok, ntar orang pada kebingungan. Padahal nanti yang tanya makanan, terus saya kemasukan apa ya? Saya perasaan udah bersih makannya nih. Karena pertanyaan orang awam tuh selalu gitu, Mbak. Pertanyaan orang awam yang baru belajar keto, makanya aku sering bolak-balik aja ke THFA gini biar fisiologi makin kencang semua. Kenapa? Karena semua orang nantinya nggak mentok di makanan. Kalau muter-muter di makanan terus tapi masalahnya nggak beres-beres gimana? Karena mikirnya apa yang dia makan itulah gitu. Kalau aku banyak makan ini berarti aku makin sehat. Aku banyak makan ini aku berarti makin sehat. Kata siapa? Buktiin aja. Pilar yang bukan makanan ya. Justru yang banyak orang kecolongan pilar yang bukan makanan, Mbak. Bener banget. Itu yang banyak orang kecolongan. Karena apa? Karena fokusnya itu ketosis itu harus dipertahankan dengan makanan. Jangan sampai kalau ada kode apa-apa berarti aku salah dimakannya. Ya makanya pentingnya belajar makanan tuh di awal udah bisa klekin hewan, tahu mana hewani, tahu mana nabati, tahu mana yang ada karbonnya, udah selesai. Begitu udah tahu cara milih, udah jangan stres abis dari situ. Jangan kepikiran lagi aku kurang makan apa ya, aku ini apa ya. Yang penting bisa membedakan mana ada udah jelas ada tepungnya jangan dimakan, udah jelas ada gulanya jangan dimakan. Kan itu kan gampang, itu kan hal yang paling gampang gitu loh. Maksudnya nggak kalau masih lapar ya makan lagi di jendela makannya bisa kok berkali-kali. Kalau masih lapar itu kan demand-nya, nggak usah pusing gitu loh. Tapi hal-hal seputar makanan ini nanti nggak selesai kalau kita nggak bisa mengetahui kenapa ya saya sudah makan kayak gitu tapi gula darah saya ya secara simpel saya udah makan full hewani deh, ikan, telur, ayam, nggak ada nabati sama sekali, terus kebingungan apa saya belinya di warungnya. Apa di warung dia pakai gula nggak? Itu namanya nggak problem solving, itu namanya food anxiety, ketakutan. Karena yang perlu dilihat dari kenapa ya gula darah saya tinggi terus, kenapa kok tensi saya tinggi terus, padahal saya sudah makannya bagus. Padahal makan itu cuma bagian dari usaha sehat makan. Itu makanya blood glucose control itu bukan mengontrol makan aja yang benar. Memang dengan kita tidak makan karbo harusnya semuanya lebih mudah. Turun. Itu sudah modalitas. Lebih terkontrol, betul. Mbak bayangin sekarang, Mbak HbA nih buktinya Mbak aja deh, Mbak yang baru 3 bulan. Ya kan, Mbak Ana baru 3 bulan kan? Iya. Begitu nggak makan karbo, udah langsung nggak ada pakai titik koma. HbA turun nggak? Turun. Nggak pakai titik koma kan? Iya. Berarti itu udah modal kan? Iya. Ya. Terus apalagi yang dikasih modal dengan nggak makan karbo? Oke. Kalau salah satu dari 5 pilar dibilang tidur penting, oke. Begitu ketosis, tidurnya jadi enak nggak gitu aja? Iya. Nah, nggak pakai titik koma. Itu modal, berarti modal kan? Oke. Manajemen pikiran alias relaksasi deh gampangnya. Ketosis, kenapa di 5 pilar ada manajemen stres atau relaksasi harus bagus? Sebetulnya tanpa perlu diupayakan, kalau udah ketosis, harusnya lebih mudah rileks, moodnya juga lebih bagus. Terbukti nggak, Mbak? Iya. Nah, nggak pakai titik koma. Nah, selesai kan? Dari 5, kenapa nggak makan karbo itu tercermin di 5 pilar? Harusnya mudah nggak makan puasa? Ya. Mudah. Nah, puasa lebih mudah daripada sebelum lepas karbo kan? Jelas kan? Nggak pakai titik koma. Oke. Mudah nggak bergerak tanpa makanan? Mudah. Ya. Nah, nggak pakai titik koma ya. makanya ada di nggak pakai syarat. Oke, nggak pakai syarat ya. Tadi udah dijawab. Mudah nggak relaksasinya? Atau manajemen stres? Harusnya mudah. Kamu tidur. Iya. Titik koma dah.
Gimana itunya? Apa ya kalau walaupun awalnya ada craving, kan aku nyebutin 4 dari pilar apa akibat dari tidak makan karbo, ya kan? 4 pilar lainnya kejawab semua nggak? Tadi Ya, mudah nggak makan puasa, mudah bergerak tanpa makanan, benar kan? mudah tidur. Mudah relaksasi, yang terakhir mudah Mudah tidur. tidur. Dengan mengerjakan salah satu aja nggak makan karbo. Iya. Di awal dikasih Jadi modal. udah bener belum yang lainnya ini harusnya kayak gini terus 5-5-nya? Iya. Harusnya. Betul dong? Iya. Mungkin nggak suatu saat walaupun nggak makan karbo, mungkin nggak kuat puasa lagi, Sangat. nggak kuat bergerak tanpa makanan lagi, nggak bisa rileks lagi, susah tidur lagi, masih nggak makan karbo, suatu saat bisa nggak? Bisa. Ini kan awalnya Mbak udah bener semua nih. Kira-kira ini semua yang tadinya gampang semua bisa jadi susah semua nggak? Karena stres ya. Nggak makan karbo. Ya, whatever. Pokoknya apa begini? Gini, cara ngerti gini, Mbak. Mbak tetap nggak makan karbo nih. Aku yang kelingking ya, aku kayak gini. Mbak tetap nggak makan karbo. Tadinya harusnya mudah puasa. Tiba-tiba Mbak puasanya sengaja panjang-panjang terus. Akhirnya puasa panjang-panjang efeknya Mbak misalnya jadi stresnya berlebihan. Ya kan? Akhirnya detak jantung lebih cepat. Gimana mau relax kalau udah deg-degan mulu. Nah, kalau Mbak udah sering berdebar gini, sekarang tanya, gimana bisa tidur? Kalau berdebar terus. Nah, kalau udah mulai saat tidur, gimana mau makan yang nggak pakai karbo ini? Makan aja enak mual. Terus abis itu balik lagi ke sini. Terus gimana Mbak mau kuat puasa lagi? Terus gimana Mbak mau kuat bergerak lagi? Terus akhirnya gimana Mbak mau lebih rileks lagi? Nggak bisa. Itulah yang aku sebut. Nggak makan karbo di awal, itu memodalitaskan 4 lainnya. Nggak makan karbo, memodalkan 4 lainnya. Tapi 4 lainnya, itu diharmonisasikan. 5. Fasting, moving, relaxing, feeding. Ya kan? Feeding, sleeping. Terus cycle-nya. Makanya bilang, pola Mbak sekarang dipertahankan. Mau sampai kapanpun, berapa tahun pun Mbak jalanin, insya Allah seumur hidup. Kalau selama itu benar, ya harusnya seperti ini terus. Nggak ada itu teori berubah. Oh, tapi lama-lama nanti bakal susah tidur. Lama-lama ini bakal gini. Nggak ada. Kalau benar-benar 5 itu jalan, nggak bakal ada masalah. Aku yang jamin. Yang penting sesuai kan, karena itu adaptasi. Nah, kalau ada something wrong ke depannya, itu malah adaptasi. Itulah kenapa jangan fokus di nggak makan karbonya dulu. Karena kalau mau tahu apa akibat makannya salah, itu nggak perlu sampai seperti itu. Nggak lama kok langsung mual, masuk sengaja aja makan pisang goreng. Ya kan? Itu malah gampang diketahui. Tapi yang nggak gampang diketahui ini ialah kenapa kok jadi susah tidur. Yang nggak gampang diketahui ialah kenapa kok moodnya jadi beda lagi, jadi kayak dulu lagi, nggak kayak awal lagi. Nanti yang bakal soal itu sendiri, kenapa kok GDP-nya kok nggak bisa rendah lagi? Biasanya lebih sering lapar, Mas, yang awal-awal dialami itu. Iya. Nah itu yang kalau orang kecolongan karbo itu mah gampang nitaininnya, maksudnya identifikasi. Tapi tapi kebanyakan yang ramai di Japta itu ialah orang yang berusaha menelusuri apa yang terjadi dengan mereka, tapi nyarinya masih sibuk di makanan. Padahal alami ya sinyal yang udah dikasih tubuh. Lebih sering lapar. Kan fisiologi kayak gitu kan? Iya. Kan fisiologi. Nah sekarang contoh gini. Sekarang Mbak bisa kayak gini, Mbak makan apa sih? Aku pengen tahu. Coba Mbak Ana kasih contoh deh. Kenapa bisa tidur enak? Kenapa sekarang bisa kayak gini? Makannya apa sih yang superfood apa yang dimakan bisa kayak gitu? Aku tanya. Nggak pakai superfood. Ya, makanya ceritanya makannya apa coba? Contohnya kan menu orang beda-beda. Iya. Apa yang biasa telur makan apa? Pasti tiap hari. Telur pasti tiap hari. Macam-macam. Ya.
Iya, udang macam-macam. Nah, oke ya. Hmm. Udah, apa lagi? Kalau yang nggak puas, Kalau daging, yang super nggak? santan. Apa gitu? Nggak ada ya Oh, rasanya, sama seperti orang-orang. santan super ya. Cuman, Santan kadang-kadang saya malah didetailkan. ikan Maksudnya, ya, ikan. Kan katanya ikan berlemak ya. Iya, Saya iya. suka. Iya. Ikan juga. kadang-kadang ada yang perlu detailin soalnya Mas. Makan telur tapi makannya berapa nih? 2 apa 10 atau Ya, 15? enggak, kalau Undangannya kan katanya bebas. bebas. Biasa berapa, Pak? Biasa berapa? Kan bebasnya di jendela makan, bukan bebas harian. Iya, bebas di jendela makan. Bebas itu Mbak Ana bisa sampai berapa butir? Maksimal 3, tapi biasanya 2. Maksimal 3 atau 2 gitu ya. Tapi Biasanya 2. dibarengin sama yang lain tadi ada ayam, Iya. ada udang tadi ya. Iya. Ya, oke. Pernah nggak Mbak ngalamin 1 hari itu cuma ada telur misalnya, Mbak? Enggak sih, karena di Nggak rumah ini pernah. kan ada anak-anaknya, ya. Jadi Oh iya, kalau cuma ada Tolong telur anak-anak. nanti dia makan. Anak-anaknya komplain nanti. Anak-anak KF makannya banyak. Oh iya. Kalau iya. Mbak bisa ngimbangin mereka nggak makannya? Oh enggak, mereka lebih banyak. Wes. Nah, iya kan? Oke, terus berarti benar sesuai kebutuhan kan? Iya. Yes. Iya. Anak-anak Mbak makannya bingung nggak? Maksudnya, oh kamu makannya harus target sampai sekian atau jangan kebanyakan? Apa mereka makan kenyang selesai? Mereka makan bebas sekenyangnya mereka. Ya, kenyang selesai kan? Udah kan? Ya. Terus gimana? Apakah lebih nggak sehat dari Mbak? Apa sama juga? Saya heran, mereka nggak ada adaptasinya gampang. Ya, Mereka bisa minum gitu. kaldu. Ya, mereka sudah dewasa ya. Nggak perlu kaldu, nggak VCO. Oh, masih tapi muda ya, mereka masih muda. Kok adaptasinya lebih gampang. Saya yang susah. Ya karena metabolismenya kan sehat awalnya. Nggak punya riwayat penyakit gimana tuh? Iya. Gitu loh. Jadi intinya kayak gini nih. Kalau Mbak mungkin kalau dari makanan aku lihat nggak ada anxiety, maksudnya nggak takut kurang ini kurang itu. Iya. Tapi Mbak kepikiran hasil darahnya. Iya. Ini kalau aku nggak jelasin visi. Anxiety-nya hilang udah. Kalau udah dijelasin fisiologi udah tenang. Sekarang tekad saya 3 bulan lagi saya pertahankan seperti sekarang, 3 bulan lagi saya periksa. Dan saya berdoa mudah-mudahan. Ya, tapi next-nya yang perlu dipantau Mbak mekanisme. Oh, memang kalau kolesterol saya tinggi, kan saya takutnya apa? Penyumbatan pembuluh darah misalnya kan, itu kan ditakutkan kan kalau orang takut. Oke. Berarti yang perlu saya kontrol, yang perlu saya yakinkan bahwa saya selalu bagus ialah apa? Apa 2 hal yang perlu saya yakinkan saya bagus? Nggak usah nunggu 3 bulan. Kalau perlu dicek seminggu sekali, kalau atau enggak atau kan tahu ciri-cirinya kan kalau sedang hiperglikemia dan hipertensi kayak apa? Udah 2. Berarti nunggu 3 bulan ke depan. Kan aku udah bilang mau kolesterolnya cuma 130 di bawah 150 deh. 2 ini tidak terkontrol, glikemia dan tensi tidak terkontrol, selesai. Sebagus apapun kolesterol kamu di lab. Ya, catat ini hukum fisiologi. GDP dan tensi ya. Iya. Ya. Itu 2 hal ini, dua faktorial. Kalau tensi ya sebetulnya bisa dirasakan juga, tapi sebetulnya nggak semua orang punya alat sih. Paling mekanismenya bisa kelihatan dari GDP juga. Tapi kalau orang tensinya udah mulai tinggi, kalau dia udah mulai sulit tidur, tensinya udah nggak beres, itu juga ketahuan kok. Itu pasti tensi tinggi walaupun dia nggak ngecek. Dan udah tegang gitu rasanya badannya. Ya kayak Mbak itu kerasakan di leher apa tegang gitu kan. Saya berpengalaman tensi tinggi jadi tahu. Sekarang alhamdulillah keluhan itu nggak ada. Ya, Mbak ciri-ciri yang Mbak rasakan dulu yang sering tensi tinggi, kalau lagi tensi tinggi yang dirasakan apa? Terutama ini pegal belakang. Iya. Menegang. Kalau udah gitu, wah tuh istirahat. Sebentar langsung istirahat. Berarti Mbak tekniknya ialah kalau tensinya lagi tinggi, istirahat, relaksasi, tidur bukan?
Sekarang saya sudah belajar pentingnya tidur kan ya, jadi saya relaksasi tidur. Kalau dulu kan saya Pinter. makan obat, sekarang saya sama sekali lepas. Ya kalau aku sih nggak berani nyuruh orang lepas obat. Kenapa? Kadang-kadang ada situasi di mana orang kalau Masih itu butuh. teknik aku. Ya, Karena aku nggak, ya anggapnya gini, aku nggak punya riwayat hipertensi, tapi nggak mungkin dong aku tensinya nggak pernah naik. ya. Kayak gini, aku nggak pernah, alhamdulillah, insya Allah Jangan nggak sampai. sakit hipertensi, tapi nggak mungkin dong aku tensinya nggak naik. Ya ada aja. Nah, Pasti tapi ada. teknikku ialah aku tahu kalau aku tensi lagi tinggi, misalnya karena kecapean atau apa, aku tahu udah pegel, tegang, aku tahu. Tapi aku jawabnya udah santai. Paling gampang nih kalau ada yang mau nyontek tips aku boleh deh. Kalau ada yang mau nyontek tips aku. Cara tercepat untuk menurunkan tensi dan mempermudah tidur ala aku. Tergantung kondisi masing-masing ya. Kalau mungkin kondisiku lebih mudah ya. Paling tergampang ya apa? Langsung, ini mohon maaf dulu buat Mas Piprim, langsung buka Netflix. Aku udah cari kalau mau ngomong Netflix izin dulu Mas Piprim. endorse ini. Intinya cari hiburan yang menyenangkan. Kalau Mas Tio ya Netflix. Langsung nyari tuh kalau soalnya kalau Netflix kan bisa langsung nyari filmnya, maksudnya bisa nyari langsung film, pilih komedi, udah tonton film komedi. Nah, caraku untuk rileks paling mudah, kan orang kadang-kadang kalau aku suka ngajarin kan rileks panca indera, rileks mata, apa gini. Kalau aku pribadi, karena ya makanya ini aku nggak tahu bisa ditiru apa enggak, tapi kalau mau nyoba boleh, monggo. Nih, begitu aku udah ngerasa nggak enak tegang, cara aku buat, biasanya kalau aku udah ini tegang udah ini, aku udah tahu nih napasku juga kayak nggak selega biasanya, walaupun memang aku nggak berdebar-debar duduk, ada orang yang langsung berdebar-debar juga ada. Tapi kalau aku nggak, aku cuman kalau udah tegang karena suatu hal, ini udah kecapean nih, udah leher apapun udah ketarik, udah kayak berat gitu, terus kayak napas udah, kan orang kalau udah biasa napas kan tahu kan napasnya panjangnya semana. Tapi kalau lagi kayak gini, kalau lagi tegang, Mbak juga ngerasain nggak kalau napasnya agak pendek? Iya. Pasti ngerasain. Narik napas dalam susah. Ya, kayak narik napas dalam itu susah, bener nggak? Kalau lagi tegang. Ya. Nah, cara termudah, nggak semua orang bisa langsung tidur. Kalau lagi kayak gitu, nggak semua orang langsung bisa tidur. Nggak segampang itu. Tidur pun susah kalau dengan posisi napasnya masih belum bagus. Atau ini masih sakit. Malah pikirannya bisa kepikiran nama gejalanya, dia melayang. Mau tahu cara termudah? Bisa. Dia Netflix harus bayar aku nih. Pilih komedi, cari yang suka. Kalau aku paling suka komedi barat ya. Kalau aku suka komedi barat, soalnya dia lucunya lucu konyol. Nah, ya kalau suka Mr. Bean, langsung nonton. Begitu dapat 2-3 kali ketawa, enak langsung. Aku nggak bohong loh. Ini aku ya. Aku ngebuktiin sendiri. Kalau aku kan juga pernah ngalamin ini tegang ya karena kecapean atau apapun ya, bukan karena nggak harus karena banyak pikiran, ada masalah. Jadi yang membuat simpatetik sedang aktif hipertensi itu bukan berarti kita sedang ada pikiran. Ada pikiran termasuk salah satunya, atau kita memang kecapean, atau kita memang kurang tidur. Nah, tapi teknik aku ngilangin rasa sakit di sini tuh, misalnya udah mulai berasa di sini tuh, aku paling cepet tuh, ya itu untuk komedi, cuman 2-3 kali ketawa aja nonton yang lucu gitu, aku udah relax. Nah, kalau udah kayak gitu, napas udah enteng, habis ketawa itu aku napas enteng langsung. Habis itu udah, baru bawa tidur, enak banget. Itu tipsku. Karena kadang-kadang kalau aku kasih info langsung tidur, belum tentu mereka bisa tidur di kondisi kayak gitu. Harus ada prosesnya, harus ada relaksasinya dulu, dan cara orang relaksasi beda-beda. Tapi kalau secara fisiologi, dan aku juga praktekkan sendiri, begitu kita ketawa, walaupun kita ketawain sesuatu yang lucu, itu sangat rileks. Jadi ketawa itu membuat kita sangat rileks. Yes. Aku nggak bohong. Setuju. Coba deh, kalau ada kesulitan ya, kalau ada kesulitan, kadang-kadang memang kita nurunin tensi cepat, dia harus tidur, tapi banyak yang malah tensinya malah tinggi karena dia
nggak bisa tidur, takut nggak bisa tidur. Aduh, banyak banget deh masalahnya. Aku sejak bahas Japran itu aku sampai kebingungan, aku sampai keder. Kok begitu banyak orang yang masalah tidurnya ternyata berat banget gitu, sampai udah diakalin ini, akalin itu berat banget. Ya makanya beruntunglah orang-orang yang masih mudah tidur. Aku bilang beruntunglah. Kayak aku gini, alhamdulillah aku bersyukur lah, aku orangnya gampang rileks. Maksudnya nggak terlalu musingin gitu loh. Mau ada apa-apa nggak usah musing. Pokoknya tipsku kalau udah bergejala kayak gitu, boleh dicoba. Mudah-mudahan sangat menolong banyak orang. Nonton film lucu, ketawa 2-3 kali, bener-bener bukan ketawa sengaja dibuat. Aduh kata Mas Tio, aku harus ketawa nih. Biar bisa ketawa. Tapi belum lucu, nggak rasa lucu, ketawa sendiri, jangan. Itu kasusnya nanti beda itu. Itu kasusnya nanti jadi beda. Bener-bener harus ketawa alami. Kita memang terdorong untuk tertawa karena harus tertawa secara alami, itu baru rileks. Oke, nanti ditiru Mas caranya. Iya. Ya, ada orang yang berendam air hangat, ada orang yang berendam air hangat, boleh. Ada orang yang musik relaksasi, ya bisa apapun. Tapi kalau cara tercepat, terinstan itu hitungan detik aja langsung ininya enteng. Itu kalau udah ketawa 2-3 kali dalam proses nonton film itu. Itu nggak bohong, instan. Aku udah buktiin sendiri, langsung rileks, langsung nggak seberat biasanya, langsung nafasnya entangan. Abis itu mau tidur gampang. Ya tapi susah juga sih kalau tidurnya masih cekikikan, ditidur masih cekikikan terus ya susah. Karena masih cekikikan film lucunya. Jadi nggak perlu hitung mundur ya. Itu. Salah satu cara, ya, Mbak Ana. Salah satu cara gitu loh. Ala Mas Tio itu. Kalau yang mau ngikutin ala aku, kalau aku ngasih relaksasi kan banyak tuh, mata, hidung, apa semua bisa dilakukan. Tapi mungkin ada yang belum nyoba konsep yang lucu ini, karena yang film lucu ini bener-bener bagiku tuh efektif banget gitu loh. Bagiku membuat kayak ketawa secara alami, misalnya ngakak secara alami, nggak dibuat-buat, nggak dipaksa-paksa, itu rileks. Efektif langsung rileks, gitu. Betul. Makanya gini, kenapa anak-anak itu paling sehat? Anak-anak kecil itu kenapa anak-anak kecil itu paling sehat? Anak-anak kecil metabolisme bagus. Sebetulnya kita perlu belajar dari anak-anak. Iya. Anak-anak itu nggak bisa rileks. Iya, nggak bisa rileks dengan berendam air hangat misalnya. Kalau kita misalnya berendam air hangat, pijat, sauna, apa cara hati. Lihat deh, itu semua anak itu sama. Semua anak itu dalam kesehariannya itu mereka berusaha mencari sesuatu yang membuat mereka tersenyum, ketawa. Mereka mencari kepuasan dalam hari itu. Sebelum mereka menutup hari dengan tidur, mereka harus ada ketawa dalam hari itu, ada senyum, ada gembira. Itu cara mereka. Contohnya gini deh, kayak Mas Alif. Aku tuh belajar banget dari Mas Alif. Mas Alif itu mau latihannya, kalau udah lihat latihan Mas Alif ngeri deh. Kalau lihat anak-anak lain mungkin orang tua lain aja nggak, Mas Alif latihannya nggak ada yang tega. Anaknya pasti bakal nangis gini-gini. Tapi aku lihat Mas Alif ini enjoy banget, kenapa? Karena aku belajar dari Mas Alif. Mas Alif itu walaupun kerjanya nonton iPad, yang dipilih tahu nggak? Tukang ojek pengkolan, ya itu office boy. Dia tuh berusaha mencari apa yang membuat dia sendiri ketawa, gitu loh. Dia cari-cari lagi. Kalau dia nonton segini lama dia nggak ketawa-tawa, dia ganti lagi, gitu loh. Dia sengaja Mas Alif itu aku perhatiin kalau dia teriak ayah, bilang gitu. Gantiin gitu gak? Ya oke. Jadi dia lagi yang ini dia udah gak ketahuan dengan ini. Cari lagi. Nah, sekarang dia lagi seneng yang bikin dia ketawa sekarang Komeng dan Adul tuh. Dia sekarang lagi tukang ojek udah gak gampang buat dia ketawa lagi. Sekarang Komeng dan Adul lagi bikin dia ketawa, makanya dia sekarang nyarinya Komeng Adul. Tapi ya itu, dia kayak punya hasrat menonton sesuatu yang bikin rileks. Sama itu tuh, sama apa tuh, ada film apa Betty gitu loh, yang si Betty yang jualan pecel apa gitu juga dia lagi. Ya Betty jualan pecel cowok tapi jadi ibu-ibu jadi apa-apa. Nah Alif itu aku lihat dari dulu kayak gitu, dia selalu mencari apapun yang membuat dia fun, happy, dia rileks. Betul. Itu yang harus cari. Kalau sebetulnya kan kita dalam keseharian kita kan kita selalu ada purpose of life. Tapi purpose of life-nya anak-anak itu simple. Mereka mau happy, banget. Itu tok.
Kalau bisa dalam 1 hari penuh, mau Mas Alif latihannya kayak apa, mau monkey bar, mau apa, itu harus sambil mencari suatu hal yang membuat dia ketawa. Dan itu yang makanya dalam sehari kalau dia sering ketawa kayak gitu, wah itu mau malam mau tidur habis maghrib, bruk, terus tidur. Cepat tidur. Karena orang yang sering nyari kebahagiaan dengan cara ketawa kayak gitu, ketawa itu secara fisiologinya bagi anak-anak deh yang belum banyak mengerti hal. Kalau kita kan punya achievement, wah kita sukses ini, kita dapat duit. Malah kalau aku pikir anak-anak nggak perlu duit, dia cuma perlu ketawa kok. Dia harus bahagia, dia harus merasakan bahagianya. Kalau kita kan bisa, wah puas dapat duit misalnya, wah puas mengerjakan proyek ini, wah puas melakukan ABC yang only grown people lah dengan kompleksitasnya. Tapi the basic simplicity dari fisiologi yang kita bisa lihat dan kita contoh untuk relaksasi di anak-anak ialah saat mereka ketawa secara murni, itulah cara relaksasi terbaik. Dan itu yang aku lakukan juga. Dan it works. Mau ada pikiran apapun, masalah apapun, pasti ada deh film komedi yang buat banyak pikiran, tapi karena komedinya benar-benar lucu, akhirnya ngakak. Jadi lupa. Pikirannya lepas. Buktiin. Karena itu terlihat di anak-anak. Anak-anak, makanya aku kadang-kadang berguru itu sama anak-anak. Karena kenapa? Mereka itu paling primitif. Nggak dibuat-buat, nggak ditutup-tutupin. Kadang-kadang penyakit kita yang dewasa ini karena kita sendiri yang melakukannya. Insting kita primitifnya hilang. Insting primitif kita itu benar-benar ada instingnya, ada diingatkannya, tapi kita nggak bisa ngelihat, atau kita malah mikir yang lainnya, malah muter-muter yang lainnya. Padahal instingnya udah menyuruh dia seperti itu. Nah kalau anak-anak, kenapa adaptasi ketosisnya gampang? Kenapa dia ini semua serba gampang? Kenapa? Karena dia by insting. Dia lapar makan, dia ngantuk tidur. Dan yang dicari seharian apa? Kebahagiaan. Ngapain? Rata-rata nyari ketawa. Itu loh, itu suatu teknik yang sangat simpel, boleh ditiru. Itulah resepnya anak-anak menjadi sehat. Anak-anak metabolisme lebih sehat karena itu. Bedanya seiring perjalanan waktu kita dewasa, ya kita semua dengan pola pikir kita menjadi lebih anxiety, kita lebih gampang depresi, apapun itu karena kan faktor sosial. Tapi sebetulnya contoh terbaik untuk menjaga kesehatan itu ialah di anak-anak. Tidur mereka juga bagus. Itu loh. Makanya coba deh. Nanti nah nih Mbak Irma, nah ini buat panduan juga nih. Aku karena banyak banget japran jadi jarang masuk ke grup isoman. Buat pembimbing isoman yang lagi nonton, yang grup isoman, coba kalau ada yang menemukan kendala juga, karena aku lagi nggak bisa masuk grup karena lagi rame japran, coba saran ini juga ya, karena it works loh. Boleh dicoba lah. Aku nggak jamin it works sih. It works for me, I don't know for you. Tapi coba deh. Yang udah benar-benar susah banget, udah minum obat apa-apa, relaksasinya itu ketawa. Mencari cara untuk bisa ketawa secara alami, nonton. Paling gampang kan cari ketawa kan nonton. Kalau kita ngeprank orang, nanti orangnya marah. Atau stres ya. jangan cari ketawa dengan ngeprank orang. Iya, itu masih mending kalau nggak dituntut balik, tambah stres lagi. Oke. Poinnya mantap nih Mas Tio ya. Jadi masing-masing punya cara untuk cara efektif untuk bisa rileks. By the way, Dokter Ana tadi ada yang sampai heran, ternyata masih usianya sudah 59 ya Dok ya? 59 ya. Masih kayak ABG loh. Ada yang masih kayak ABG loh tadi di atas. Luar biasa. Ya enggak apa-apa, moga-moga nanti tetap awet ya. Penampakan ABG-nya dengan KF setelah 3 bulan lagi, total 6 bulan. Dan pastinya dan harmonisasi ya, hidupnya. Harmonisasi, dan TG-nya harus pasti sudah turun. Thank you. Mbak Ana, mungkin ada closing statement, Mbak? Kita di last minute sekarang. Ya, saya mungkin untuk teman-teman aja yang kalau ada yang mudah-mudahan bisa tergerak untuk ikut ketofastosis untuk menjemput sehat.
Itu saja mungkin, Mas. Sip, mantap. Alhamdulillah. Sudah banyak dibarengin dokter, banyak pesan ya, pesan-pesan yang menginspirasi dari para dokter walaupun mereka baru ya kan, seperti dokter Ana 3 bulan, ada yang sudah baru juga berapa minggu, tapi pesannya sama, mereka merasakan perbaikan, mereka merasakan satu perubahan, sesuatu yang dulunya mustahil kalau tidak minum obat, suplemen atau apapun. Kini jalan itu terbuka lebar, tinggal teman-teman yang melihat video ini atau yang mengikuti TFH nantinya dengan banyak nakes yang lebih inspiratif lagi, keputusan di tangan teman-teman yang melihat. Thank you, Mas Tio. Ya. Thank you, Mbak Ana. Closing statement Mas Tio cuma satu, belajarlah Ya. pada anakmu. Kalau Anda Ya. stres, carilah ketawa anakmu, pasti stresmu hilang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Seperti tadi Mas Tio sudah umumkan, hari Sabtu kita tidak ada TFH, karena ada satu acara yang Mas Tio harus hadiri. Ya, kita akan ketemu lagi minggu depan. Di pengumuman akan menunggu di wall Mas Tio. Ya. Oke, selamat malam dan sampai jumpa. Malam semua, makasih Mbak Ana.